NAM 2015 adalah film yang menceritakan sekelompok yang akan mencari harta karun di padang gurun beku. Mereka harus bisa melewati dinginnya yang luar biasa dan bisa saja menyebabkan kematian kalau tidak kuat. Nggak pakai lama lagi, langsung aja ambil posisi rebahan santuy. Di awal film ini diperlihatkan seorang pria tengah terbaring lemas di rumah sakit. Lalu kemudian seorang polisi datang untuk menginterogasinya. Scene beralih ke 2 hari sebelumnya. Ada sepasang suami istri bernama Will dan Dawn. Mereka ingin pergi dari rumah mereka di Vancouver ke kota yang jauh karena Will mendapatkan panggilan pekerjaan. Pasangan ini memiliki masalah uang dan sedang menghadapi penyitaan rumah mereka, serta mereka telah berhutang kepada ayah Dawn yang tidak begitu senang dengan Will. Ketika mereka sampai di tempat, ternyata Will gagal mendapatkan pekerjaannya. Di mana hal itu membuat Will sangat kecewa. Dirinya sudah jauh-jauh buat datang ke tempat tersebut, tapi mereka malah tak mendapatkan apa-apa. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Di saat perjalanan pulang, mereka bertemu 2 orang kakak beradik bernama Lee dan Cheryl yang meminta tumpangan. Dengan senang hati, Dawn memberikan tumpangan. Di dalam mobil, terlihat Lee orang yang ramah, berbeda jauh dengan Cheryl yang judes dan jutek. Tetapi keduanya tidak merahasiakan masa lalu mereka yang kelam kepada Will dan Dawn. Di malam hari, Will yang sedang mengemudi dan satu-satunya orang yang terjaga di dalam mobil tiba-tiba dikagetkan dengan seorang pria berjalan terhuyung-huyung di jalan raya. Pria itu terlihat sangat kedinginan. Will dan Lee membawa pria itu ke dalam mobil dan berusaha menelpon ambulan. Karena di sana tidak ada sinyal, mereka membawanya. Di saat mereka berhenti untuk istirahat sebentar, pria tersebut telah tewas karena hipotermia. Lee mengambil dompet di saku pria tersebut, mengambil sejumlah besar uang tunai yang ia lihat sebagai bayaran karena telah menolong pria tersebut. Dan Lee melihat ID pria itu namanya adalah Cormac Leaf. Sedangkan Cheryl menemukan catatan tertulis di kantong Cormac yang berisi koordinat GPS di mana titik koordinat itu berada di sekitar tempat mereka berhenti. Tiba-tiba mereka kedatangan polisi yang bertanya tentang pria tewas tadi dan meminta ID-nya, tetapi mereka berpura-pura tidak tahu tentang ID dan pria tewas itu. Mereka pun tidak dapat melanjutkan perjalanan karena tumpukan salju telah menutupi jalan raya. Hal itu menyebabkan mereka harus menginap semalam di sebuah motel. Setelah minum di bar, Cheryl mencari tahu tentang Cormac secara online dan menemukan fakta bahwa dia baru saja dibebaskan dari hukuman tahanan panjang. Dan satu-satunya yang selamat dari pencurian bank dengan menghasilkan uang koin emas bernilai jutaan dolar. Diketahui, koin emas itu telah Cormac simpan di suatu tempat sebelum dirinya ditahan yang berada di titik GPS yang ia tulis di kertas yang Cheryl temukan sebelumnya. Mereka menduga bahwa Cormac tewas terkena hipotermia sebelum dia bisa mengambil hasil curiannya. Dan kemungkinan koin emas tersebut masih tersimpan di koordinat yang tertulis pada catatannya. Cheryl mencuri perangkat GPS dan mereka menyadari koordinat menunjukkan sebuah tempat koin emas hanya 30 mil jauhnya. Lee dan Cheryl dengan semangat akan pergi mencari emasnya, sedangkan Will dan Dawn merasa ragu-ragu. Tapi akhirnya Will dan Dawn ikut juga, karena itu adalah satu-satunya sebagai jalan keluar agar Will dan Dawn terbebas dari utang yang menghancurkan mereka. Keesokan paginya, mereka pun pergi menuju koordinat dan kemudian memulai perjalanan panjang ke lokasi dengan berjalan kaki. Di perjalanan, Cheryl harus terjatuh karena kakinya tersangkut dan mereka menggunakan daun untuk bisa melewati salju yang tebal. Mereka pun tiba di salju yang tipis dan mereka melepaskan daun-daun yang terikat di kaki. Apesnya, Will harus tertusuk di kakinya saat melepaskan daun. Di saat mereka melanjutkan perjalanan, ternyata koordinat itu membawa mereka ke tebing.
Setelah sampai di tebing, di sana Dawn hampir terperosot jatuh ke bawah akibat terdorong Cheryl. Cheryl dan Dawn pun berdebat karena Cheryl membawa mereka ke tebing, di mana hal itu membuat mereka menjadi tidak percaya satu sama lain. Di perdebatan itu, mereka memutuskan untuk mencari jalan lain yang lebih aman. Dengan perjalanan yang sulit dan cuaca yang sangat dingin, hal itu membuat energi mereka cepat terkuras. Ditambah pakaian yang tidak memadai membuat mereka semakin kedinginan. Di tengah keputusasaan mereka karena sudah semakin jauh dan tidak ketemu lokasinya, mereka akhirnya menemukan kabin di tengah-tengah hutan salju. Mereka pun langsung masuk untuk menghangatkan badan, makan, dan mengambil pakaian. Namun tiba-tiba mereka kedatangan pemilik kabin tersebut. Pemilik kabin itu marah karena mereka telah masuk tanpa izin, memakan makanan miliknya dan menyalakan api. Will pun mencoba untuk menenangkan pria itu dan meminta maaf atas kesalahan Will dan yang lain perbuat. Tetapi pria itu malah memukul Will dengan gagang senjata dan mengusir mereka. Karena tak ada jalan lain, mereka pun mau tidak mau harus melewati tebing dengan tali yang Will ambil di kabin milik pria tersebut sebelumnya. Satu persatu dari mereka akhirnya bisa melewati tebing. Di kondisi mereka yang semakin dingin membuat Cheryl pingsan, Will dan Lee mencoba untuk membuat tumpukan salju. Tetapi Dawn tiba-tiba menghilang. Will menemukan Dawn berjalan tertati-tati dan pingsan. Mereka semua pun bermalam di tumpukan salju. Setelah menghabiskan malam di tumpukan salju, Will merasa bahwa dia mulai kesakitan di bagian kakinya. Itu diakibatkan efek Will tertusuk sebelumnya. Karena kondisi mereka saat ini sudah hampir beku dan peluang bertahan hidup mereka merosot, mereka menjadi tidak sependapat. Will memutuskan untuk kembali dan tidak meneruskan jalan. Tetapi berbeda dengan Dawn yang ingin terus melanjutkan perjalanan, lalu meninggalkan Will sendirian. Dawn terus menuju harta karun bersama Cheryl dan Lee. Mereka bertiga pun sampai di danau yang beku, di mana itu adalah titik lokasi koin emas. Dan akhirnya mereka menemukan koin emas, lalu mengisi pakaian mereka dengan sebanyak-banyaknya yang bisa mereka bawa. Setelah mereka mendapatkan emas, Dawn langsung pergi begitu saja, membuat Cheryl marah karena Dawn akan meninggalkan mereka. Terjadilah perkelahian di antara Dawn dan Cheryl yang membuat Cheryl jatuh kesakitan. Dawn langsung pergi meninggalkan mereka berdua dan berjalan untuk menemukan jalan raya. Cheryl bersikeras untuk pergi dengan menarik peti koin tersebut, di mana hal itu akan memperlambat dia dan Lee. Sementara Will harus berjuang menahan rasa sakitnya dan rasa dinginnya agar bisa naik ke tebing. Will kembali ke tempat kabin pria tadi. Dirinya menemukan pria tersebut tewas keracunan abok yang Cheryl racik di saat Cheryl ke kamar mandi sebelumnya. Takut istrinya dalam bahaya, Will mengambil senjata trapper dan snowmobile, lalu berangkat untuk mencoba menyelamatkannya. Di jalan, Cheryl kehilangan kesadaran dan hampir mati. Lee memanggil Dawn untuk meminta membantunya, tetapi Dawn tak memperdulikan mereka karena dia juga sedang sekarat. Lee marah karena Dawn menolak untuk membantu Cheryl. Pada akhirnya, Lee kembali melihat keadaan Cheryl, namun sayangnya Cheryl sudah tewas. Lee yang bersenjatakan pisau meninggalkan tubuh Cheryl dan mengejar Dawn untuk membalasnya. Sementara setelah Will mencapai tepi tebing, dia bisa melihat Lee mengejar Dawn dari kejauhan. Will mencoba untuk menembak Lee, tetapi meleset. Akhirnya dia memutuskan untuk turun dan terus berusaha menggunakan kekuatannya yang terakhir agar bisa menuruni tebing. Akan tetapi dengan kondisi yang sudah lemah membuat dia terjatuh begitu saja. Di satu sisi, Lee berhasil menangkap Dawn dan menyerangnya, dan berhasil melawan dengan menendang Lee yang menyebabkan kepala Lee terbentur dan tewas. Dawn terlihat mengalami sensasi panas yang berlawanan pada tahap akhir hipotermia. Dirinya mulai melepas pakaiannya dan membuang koin-koin emas yang ia dapatkan susah payah. Saat itu juga dia rebahan. Will yang sudah berada di dasar tebing, dia menembakkan pistolnya ke udara, sedangkan Dawn menembakkan senapan suarnya.
Dengan cara ini, mereka dapat berkomunikasi terakhir, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menemukan satu sama lain. Sebelum Will pingsan, dirinya membayangkan Dawn berada di hadapannya. Tak lama polisi datang dan membawa Will ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, Will terbangun di rumah sakit dengan luka radang dingin yang parah dan dia sangat terkejut mengetahui bahwa Dawn sudah tewas. Seorang polisi bertanya kepada Will, mengapa ia pergi ke padang gurun beku. Will menjawab, kami sedang mencari emas. Apakah mereka menemukannya? Polisi menggelengkan kepalanya. Setelah polisi pergi, Will menangis di tempat tidurnya. Polisi mendapatkan kabar di telepon bahwa emas ditemukan dengan jasad Lee, Cheryl, dan Dawn. Dia mengungkapkan bahwa Cormac dinyatakan sebagai jasad tak dikenal. Film pun selesai. Nah, gimana guys filmnya? Seru kan? Adegan-adegannya juga bikin kita deg-degan. Apalagi pas nurunin tebing tuh, serem guys. Berasa kita kayak naik tebing juga. Tapi di sini kita bisa lihat kalau harta yang bukan hak kita malah bikin kita sengsara. Bener nggak guys? Dan juga sebaiknya dalam melakukan sesuatu lebih baik pikirkan dulu konsekuensinya. Ya bisa dibilang supaya kita bisa lebih menghargai nyawa. Nah, segitu dulu ceritanya. Kalau ada yang kurang ceritanya, mohon maaf guys. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.